Warga di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung harus bersiaga banjir ketika musim hujan tiba. Banyak dari mereka yang memilih mengungsi, ada juga yang memilih bertahan. Rata-rata yang bertahan adalah mereka yang memiliki rumah berlantai 2. Sudah 20 tahun Aang Jumara tinggal di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Selama itu pula, setiap tahun, penjual sembako ini harus berhadapan dengan banjir yang berdampak pada barang dagangan dan perabotan pribadinya. Sempat berpikir untuk menjual rumah, niat tersebut urung karena tawaran harga yang rendah. Mau tak mau, pada tahun 2020 ini, ia mulai membangun rumah secara vertikal untuk menghindari banjir. Butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun rumahnya karena biaya. Tahun-tahun sebelumnya, waktu saya ninggiin, tetap aja nggak ada apa, tetap aja hasilnya sama gitu loh, kekejar oleh air kan, sampai rumah saya tuh yang bawah udah nggak layak dipakai. Nah, karena kalau biaya udah jangan ditanya. Hal yang sama juga diterapkan Martini, ibu dengan 7 anak ini mulai merasakan banjir sejak 1989. Martini mulai membangun rumah secara vertikal sejak 2011 lalu untuk menghindari banjir. Mulai dari satu kamar yang dibangun, kini tersedia beberapa ruangan di atas rumahnya. Mulai dari ruang keluarga, kamar tidur, dapur, hingga kamar mandi. Menurutnya, pembangunan rumah tingkat ini dilakukan secara bertahap. Ya pengen punya itu aja, punya tempat gitu buat ngungsi. Kalau nggak ngungsi kemana-mana gitu, udah aja di atas aja. Gitu. Gimana pembangunan sedikit-sedikit apa gimana? Sedikit-sedikit punya uang baru punya dapat arisan bangun gitu, sedikit-sedikit sekamar-sekamar gitu. Kunci utama untuk menangani persoalan banjir menurut dosen Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung dan Cekardana tidak lain adalah dengan normalisasi sungai. Dengan membebaskan lahan sepanjang badan sungai, maka jikapun air yang melewati sungai tidak tertampung, banjir tetap tidak akan berdampak besar terhadap pemukiman. Selain itu, ada upaya-upaya lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri agar terhindar dari banjir. Di daerah Jakarta sudah banyak sebetulnya ya, rumah-rumah yang dia punya pintu banjir, anti banjir ya. Nah itu kan relatif murah biayanya. Bayangin kalau Anda cuma melindungi rumah sendiri, coba rumah sendiri dengan pintu anti banjir ya, atau tempat masuknya agak ditinggikan, itu kan air tidak masuk ya. Berapa kerugian yang bisa dihindarkan hanya dengan seperti itu. Jadi buat diperkuat sendiri. Karena kalau berharap dari pemerintah dan sebagainya itu kan juga lama waktunya. Selanjutnya, jika dilihat dari segi rancangan rumah, menurut arsitek pendiri studio Akanoma Yusing, solusi desain rumah anti banjir sebenarnya terdapat dalam rancangan arsitektur tradisional, yaitu bentuk rumah panggung. Rumah panggung adalah rumah yang ramah terhadap banjir. Aplikasi rumah panggung tidak hanya untuk rumah yang baru dibangun, namun juga bisa diaplikasikan untuk renovasi rumah. Meskipun demikian, dalam membuat rumah panggung diperlukan biaya lebih. Karena memang sedikit lebih mahal dengan membuat lantai satunya itu kan harus dicor kalau dia beton ya, membuat balok-balok lantai satu begitu. Walaupun sebetulnya sejujurnya kalaupun kita tidak dipanggung, dia ditimbun, dalam kondisi sekarang harusnya standar yang terbaik lantai satu tetap dicor. Kalau dulu kan cukup langsung dikasih adukan, tempel keramik, selesai, dipadatkan gitu ya. Sekarang saya kira nggak cukup karena kota kita tuh turun. Penurunan tanah, ngambil air tanah terus menerus, tanahnya turun tuh retak, ambles lantai itu banyak kejadian gitu. Atau malah airnya naik dari lantai lewat sela-sela keramik ya, air naik ke atas karena ketika banjir muka airnya tinggi misalnya. Jadi harusnya tetap dicor sebetulnya. Nah dalam kondisi itu harusnya jadi nggak beda jauh harganya ya. Selain rumah panggung, arsitektur rumah lainnya yang ramah terhadap banjir adalah arsitektur amfibi, yang saat kering menapak di tanah, namun saat banjir bisa mengapung. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Sebagai